Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alvin Jauhari. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial gimana cara kita bisa mendapatkan hosting gratis dari Infinity Free. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi kalian bisa langsung masuk aja ke browser yang kalian miliki. Lalu kalian bisa ketikkan di pencarian, ketik Infinity Free. Atau untuk linknya ada di deskripsi ataupun di komentar. Setelah itu kalian bisa klik yang paling atas ini, Infinity Free web hosting. Nah, kita scroll ke bawah di sini untuk melihat fitur yang akan kita dapatkan apa aja ya. Oke, di antaranya kita bisa scroll ke bawah di sini. Nah, kita bisa mendapatkan sebesar 5 GB disk space, PHP 8.2, free subdomain name, 400 MySQL database, free SSL certificate, unlimited bandwidth, versi MySQL 5.7 atau MariaDB 10.4, lalu free DNS service dan full HTTP access support ya. Dan adalah fitur yang kita dapatkan atau spesifikasi yang diberikan oleh Infinity Free ini untuk versi yang gratis. Menurut saya ini untuk website semacam company profile atau website static landing page itu menurut saya sudah cukup ya. Kalian tidak membutuhkan disk space yang cukup besar. Tapi kalau kalian membutuhkan disk space yang cukup besar, kalian bisa berlangganan di Infinity Free ini ataupun menggunakan hosting yang lain juga banyak ya. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk ke cara pembuatan akunnya. Kalian bisa scroll ke atas, klik register. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya email address. Nah, di sini pastikan untuk email addressnya adalah email address yang aktif ya. Di sini saya kebetulan menggunakan salah satu platform email address dari ProtonMail. Lalu kalian tinggal masukkan password atau membuat password di sini. Oke, password, lalu confirm password. Password kalian masukkan lagi. Jika sudah memasukkan kedua password ini, kalian bisa centang di bagian if read and agree to terms of service. Klik aja dan kita centang di bagian captcha profile ini. Jika udah, klik sign up. Nah, kita close. Nah, di sini ada keterangan verify your email address. Di sini kita disuruh melakukan verifikasi email address kita yang sudah di-send atau sudah dibagikan di email masing-masing. Kalau kalian menggunakan Gmail, silahkan buka Gmail. Saya menggunakan ProtonMail, jadi saya membuka ProtonMail. Nah, di sini kita sudah mendapatkan email dari Infinity Free. Kita klik saja di sini. Verify email address for Infinity Free. Setelah itu kita bisa klik di bagian verify email address dan klik confirm. Nah, secara otomatis kita akan langsung dialihkan ke bagian hosting account. Di sini artinya untuk pembuatan akun hosting Infinity Free kita sudah berhasil. Dan yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat domain. Nah, di Infinity Free ini kita diberi 3 space untuk membuat domain. Jadi ada 3 space yang bisa kita gunakan untuk membuat domain ya. Jadi cara membuat domainnya, kalian bisa klik langsung di bagian create account di pojok kanan atas. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih paket yang Infinity Free $0. Klik create now. Nah, di sini kita disuruh membuat subdomainnya terlebih dahulu ya. Untuk subdomainnya terserah. Lalu untuk domain extensionnya juga terserah, tapi saya sarankan menggunakan domain extension dari .rf.gd ini karena lebih menurut saya unik aja gitu ya. Lalu lanjut untuk subdomainnya terserah ya. Misalnya saya akan membuat sebuah website company profile, misalnya company profile 123 gitu ya, 1234 gitu ya. Jika sudah, kita klik di bagian check availability. Kita klik check availability. Ada keterangan the domain company profile is available. Ini artinya untuk domain yang kita registrasikan artinya ada dan bisa langsung digunakan. Kalau sudah keterangannya seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita pilih di bagian email consent, klik please select, lalu klik I approve. Lalu di sini kita klik langsung aja di bagian create account. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada keterangan ya, your account has been created dengan username berikut. Artinya untuk domain kita sudah bisa digunakan dan aktif di Infinity Free ini. Jika sudah, kita klik finish. Nah, lalu kita langsung masuk ke bagian control panel. Dan klik control panel. Setelah itu kita klik I approve. Nah,
ini adalah tampilan cPanel daripada Infinity Free. Mungkin kelihatannya cukup berbeda, tapi intinya untuk fitur-fiturnya juga sama ya, kurang lebih. Mungkin ada beberapa fitur yang dikurangi atau tidak ada di cPanel pada umumnya gitu guys ya. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengecek apakah domain kita ini sudah aktif atau belum. Nah, cara mengeceknya kalian bisa refresh di bagian dashboardnya. Nah, lalu kalian bisa copy domainnya di bagian sini. Copy domainnya. Oke, klik kanan copy atau Ctrl C, lalu kalian pergi ke tab baru, klik kanan paste, enter. Oke, ada keterangan di sini your domain is ready. Nah, kalau ada keterangan your domain is ready ini artinya untuk domain kalian sudah bisa dipublish dan bisa digunakan untuk memasukkan file codingan ya. Oke, jadi yang selanjutnya kita harus lakukan adalah mentransfer codingan kita ke Infinity Free ini. Sebenarnya ada cara di mana kita bisa menggunakan file manager bawaan dari Infinity Free ini, tapi saya tidak merekomendasikannya. Kenapa? Karena terkadang ketika kita menggunakan file manager ini tuh ada sebesar beberapa limit daripada Infinity Free ini harus kita dapatkan gitu. Jadi ada beberapa fitur yang tidak bisa kita akses menggunakan online file manager ini atau dibatasi lah untuk storage-nya ya. Tapi kalau kita menggunakan koneksi bernama FTP, kita bisa mendapatkan koneksi yang stabil dan intinya tidak akan gagal gitu ya. Oke, jadi untuk caranya kalian bisa pergi ke tab baru, lalu ketik aja di sini FileZilla. Jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya Transfer FTP Protocol. Nah, di sini kita menggunakan salah satu aplikasi termudah yaitu adalah FileZilla. Kita klik aja di bagian FileZilla. Lalu di sini kita klik download FileZilla client. Dan di sini kita klik download FileZilla client kalau kalian menggunakan Windows. Kalau kalian menggunakan Linux silahkan download file Linux dan lain sebagainya ya, tergantung dari sistem operasi yang kalian gunakan. Klik download yang ini. Secara otomatis untuk FileZilla kita sudah terdownload. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Kalau prosesnya sudah selesai seperti ini ya, sudah selesai, kita bisa klik logo folder ini, save in folder. Lalu di sini kita akan coba install FileZilla-nya. Cara installnya tinggal klik kanan di filenya, klik open, atau langsung aja klik 2 kali. Oke, kita tunggu nanti sampai muncul aplikasi FileZilla-nya, muncul penginstalan FileZilla-nya ya. Kita tunggu sebentar. Kita klik yes. Oke, kita coba cek. Nah, di sini sudah muncul ya. FileZilla client setup. Kita bisa klik aja I agree di sini. Oke, kita tunggu loading. Kalau muncul optional offer seperti ini, kita klik decline aja agar kita tidak menginstal Opera browser ini karena kita tidak membutuhkannya. Tinggal klik next aja. Nah, di sini ada pilihan atau metode yang bisa kita lakukan. Apakah kita mau menginstal untuk semua user yang ada di komputer atau laptop kita, atau mau hanya untuk user ini saja yang kalian gunakan ini. Nah, user ini bebas sesuai yang kalian butuhkan atau yang kalian inginkan ya. Tapi saya sarankan menggunakan yang all user aja biar semua user yang mungkin kalian nanti akan buat itu langsung tersinkronisasi. Jadi kalian tidak perlu menginstal ulang lagi gitu ya. Kita tinggal klik yang di bagian onion use computer all user. Klik next dan klik next lagi dan klik install. Kita tunggu nanti sampai prosesnya selesai. Jika sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik finish. Oke, aplikasi FileZilla kita sudah terbuka dan tampilan awalnya sangat simpel seperti ini ya, tidak seperti mungkin aplikasi lain. Nah, karena di sini kita akan menggunakan yang namanya koneksi FTP, kita tentu harus mengkoneksikan akun FTP kita ke dalam FileZilla ini. Cara mengkoneksikannya, kalian tinggal masuk aja ke bagian Infinity Free dashboardnya, lalu kalian bisa scroll ke bawah, klik FTP detail. Setelah itu di bagian username, kalian bisa blok atau klik aja seperti ini, lalu klik kanan copy,
Kita kembali ke aplikasi Infinity Free. Di bagian username kita tinggal klik kanan di sini dan klik paste. Lalu kita kembali lagi ke panelnya, dashboard. Lalu kita klik show atau hide di sini untuk menampilkan password FTP kita. Klik kanan copy. Lalu kita langsung kembali ke sini, klik kanan paste. Lalu kita langsung kembali lagi. Kita copy di bagian hostname. Kita klik ini, klik kanan copy. Kita kembali ke Infinity Free, kita FileZilla, kita masuk ke hostname, klik kanan paste. Lalu di bagian port kita tulis di sini 21 atau copy aja seperti ini juga bisa. Klik kanan copy, klik kanan paste. Dan jika udah, kita tinggal klik quick connect untuk mengkoneksikan koneksi FTP Infinity Free kita ke FileZilla-nya. Nah, kalau ada keterangan retrieve directory listing dan ada keterangan juga directory listing or successful, artinya untuk koneksi FTP kita di sini sudah lancar bisa digunakan melalui FileZilla ini. Sebenarnya untuk FileZilla ini koneksi remote-nya ya, jadi kita bisa meremote file manager kita yang ada di Infinity Free ini menjadi cukup dengan satu aplikasi aja di sini ya. Oke. Yang selanjutnya kalian lakukan adalah masuk ke directory di mana kalian menyimpan file codingan kalian ya, atau file project yang kalian buat. Nah, kebetulan di sini saya menyimpannya di bagian sini nih. Nah, kalian bisa perhatikan di panel ini ya, di bagian local site, kalian bisa klik aja lokasi di mana kalian menyimpan filenya. Saya menyimpan di dokumen di Alcocode file, lalu kita masuk ke real project. Nah, saya menyimpannya di bagian sini. Nah, ini ada folder drama gelap news. Ini adalah folder daripada project ataupun hasil coding saya. Nah, jika udah seperti ini, kita klik aja foldernya ya. Nah, nanti secara otomatis untuk isi dalam foldernya akan dimunculkan di panel bawahnya. Lalu kalian bisa perhatikan lagi di panel sebelahnya. Di sini ada folder htdoc, kita tinggal klik dua kali. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke folder htdoc. Kita tinggal hapus semua isi di dalam folder htdoc ini. Cara hapusnya tinggal blok aja. Klik kanan, delete. Klik yes. Lalu di sini kita tinggal drag and drop aja file codingan kita, lalu kita drag, lalu kita drop di sini. Caranya kita tinggal blok aja semua filenya yang kalian punya, drag and drop seperti itu guys ya. Nah, di sini ada keterangan ya, starting upload, dan ada keterangan juga transfer finish. Artinya untuk file codingan kalian yang ada di lokal komputer sudah masuk ke dalam file manager daripada Infinity Free-nya. Nah, untuk mengeceknya apakah website kalian sudah bisa diaktifkan atau sudah aktif, kalian tinggal masuk aja ke sini, kita reload. Nah, di sini untuk file hostingan kita untuk website kita sudah aktif ya dan bisa digunakan. Tuh, seperti ini ya. Kebetulan di sini untuk CSS-nya belum saya atur, jadi masih ngawur seperti ini ya. Saya lupa naruh file CSS-nya, tapi tidak apa-apa ya, setidaknya kita udah tahu kalau kita bisa menghosting file codingan kita secara gratis menggunakan Infinity Free ini. Tapi ada sesuatu hal masalah yang menurut gua cukup fatal kalau kalian memang menggunakan file hostingan ini untuk semacam website-website penting ya. Yaitu adalah ada keterangan di sini not secure. Ini artinya SSL certificate punya kita itu belum tergenerate atau belum masuk ke dalam si hosting kita. Nah, cara ngeceknya apakah sudah masuk atau belum, kita tinggal ketikkan di bagian awal seperti ini, ketik aja https:// enter. Kalau muncul the connection for this site is not secure, artinya di sini untuk sertifikat SSL kita belum tergenerate atau belum terregistrasikan ke dalam domain dan hosting kita. Nah, untuk caranya kita bisa mengaktifkan SSL kita dengan gratis ya, kita akan bahas di video berikutnya, jadi stay tune aja di channel ini. Oke, jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini suka, dan dislike aja bila nggak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.